Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita memuji Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fatawa Muasyarah berisi pertanyaan-pertanyaan jamaah yang diajukan kepada Syekh Yusuf Qaradawi. Fatawa Muasyarah, fatwa-fatwa kontemporer. Isinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Yusuf Qaradawi adalah seorang laki-laki sekitar 8 tahun sudah berumah tangga dengan istri, tapi belum dikaruniai seorang anak. Hingga satu saat si laki-laki tadi keluar dari rumah, tergeraklah hatinya bernazar, ya Allah, kalau istriku hamil, kubuatlah jamuan-jamuan, kuundanglah kawan-kawanku untuk mengadakan pesta jamuan. Rupanya Allah berkehendak, tak lama kemudian istrinya hamil. Pas waktu istrinya hamil, berniat dia ingin melunasi apa yang ia nazarkan itu, cuma kawan-kawannya ngasih masukan, tidak usah dulu sekarang, nantilah kalau istrimu sudah melahirkan baru buat jamuan. Sampai kemudian lahirlah anaknya, seorang bayi perempuan sehat walafiat, belum juga dilunasi nazarnya. Tak berapa lama kemudian si anak tadi sakit, keras sekali penyakitnya, diobati ke sana kemari, tak juga sembuh, akhirnya meninggal dunia. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab itu, satu, apakah meninggalnya anakku itu ada kaitannya dengan nazar yang belum dilunasi? Satu. Yang kedua, anakku kan sudah meninggal dunia, apakah mesti harus dilunasi lagi nazar itu? Maka kemudian jawaban yang diberikan adalah satu, kematian tidak ada hubungannya dengan nazar yang belum dilunasi. Kematian itu sudah ketentuan Allah. Kalau sudah saatnya datang, datanglah kematian itu. Umur orang panjang bukan karena dipanjangkan umurnya, umur orang pendek bukan karena dipersingkat umurnya, tapi semua itu sudah ada ketentuannya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Panjang umur orang bukan karena dipanjangkan, pendek bukan karena dipersingkat, tapi semua itu sudah ada ketentuan. Nah, demikian. Yang kedua, apakah wajib dilunasi lagi nazar itu padahal anak sudah meninggal dunia? Dijawab dalam kitab itu tentu wajib, dan kewajiban itu pun sesungguhnya telah berlaku pada saat istrinya hamil. Karena nazar itu istri hamil. Kalau istriku hamil, aku buat pesta jamuan tuh kawan-kawanku. Istri sudah hamil, nggak perlu ditunggu sampai melahirkan, maka itu tetap wajib untuk dilunasi. Wal yufu nuzurahum, hendaklah kamu melunasi nazar-nazar kamu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada orang kadang-kadang punya hobi benazar, sikit-sikit benazar, sikit-sikit benazar. Ini anakku ikut testing, cari melamar pekerjaan. Kalau lulus nanti maka nazarku ini. Kalau rumah ini terjual, aku benazar begini. Kalau proyekku ini berhasil, maka aku bangun masjid satu. Nah, kira-kira begitulah nazar.
Lalu pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya hukum bernazar itu? Mayoritas ulama berpandangan bahwa bernazar itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau makruh berarti bagusnya dihindari. Tak pala berdosa kalau bernazar, tapi kalau tak bernazar, hal itu lebih baik. Apa hikmah di balik makruhnya bernazar itu? Satu, dikhawatirkan orang beriktikad bahwa nazar dapat menolak takdir, atau mereka merasa nazar dapat memastikan keberhasilan sesuatu. Anakku sakit ya Allah, mau melahirkan, sekarang di ruang ICU. Kalau sehatlah anakku ini, selamatlah ia, bayinya pun lahir sehat walafiat, maka aku bernazar ya Allah, menyumbanglah aku 10 juta ke masjid itu. Melahirkan anaknya sehat, lancar, aman. Dikhawatirkan dalam diri orang yang bernazar itu seolah-olah sehatnya gara-gara nazar itu, selamatnya persalinan itu gara-gara nazar itu. Padahal Rasul jelas mengatakan, innan nazra la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nazri. Rasul melarang bernazar. Fa innahu la taruddu syai'an. Nazar itu tidak bisa menolak apapun. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Nazar itu justru dipandang keluarnya dari orang-orang yang bakhil. Jadi nazar tidak bisa mendatangkan sesuatu, nazar gak bisa menolak apapun. Itu kata Rasulullah, statement Rasulullah. Jadi dikhawatirkan orang yang bernazar itu berhasil pula apa yang ia inginkan, dikhawatirkan pada dirinya seolah-olah keberhasilan apa yang menjadi harapannya itu gara-gara nazarnya itu. Padahal itu tak benar. Yang kedua, menggambarkan bahwa niat untuk melakukan kebaikan tidak ikhlas dan murni lagi. Ya Allah, kalau terjual lah rumah nih, udah lama ini nggak terjual, udah aku tawarkan ke sana kemari, pakai agen lagi, nggak juga berhasil ya Allah. Kalaulah terjual rumah ini, puasalah aku 3 hari berturut-turut. Terjual pula rumah tuh, maka puasalah ya 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut itu kan ibadah. Ibadah itu dianjurkan ikhlas, murni karena Allah. Tapi karena ia sudah bernazar, kesannya ia melakukan ibadah 3 hari puasa itu gara-gara nazarnya tadi. Buktinya kalau tidak berhasil apa yang ia inginkan itu, tak pala puasa dia 3 hari. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah, wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Kesannya itu orang yang bernazar itu keluarnya dari orang-orang yang bakhil. Semacam bakhillah dia, pelitlah ia bernazar itu, pelitlah ia beribadah itu. Kalau berhasil ini, dilaksanakanlah puasa 3 hari itu. Kalau berhasil ini, jadilah ia menyumbang 10 juta itu. Tapi kalau tidak berhasil ini, tak terlaksana itu semua. Jadi kesannya seolah-olah nyumbangnya yang 10 juta tadi gara-gara ini. Yang lebih penting itu adalah keberhasilan apa yang ia harapkan itu. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Pelit kalilah orang-orang yang bernazar itu. Kira-kira begitulah. Yang ketiga, mengapa nazar itu, alasan dibalik, hikmah dibalik makruhnya nazar itu. Yang ketiga, dapat memberatkan hati dan memilih-milih alternatif dalam melaksanakannya. Karena nazar itu sama dengan berutang, orang berutang. Nah, kalau berutang memang perlu, tapi kalau nazar itu sebenarnya tak perlu, kira-kira begitulah. Karena Rasulullah mengatakan gak ada manfaatnya nazar itu kok. Innaha la taruddu syai'an, innan nazara la ya'ti bi khair. Gak bisa menolak apapun, gak bisa mendatangkan apapun, mendatangkan kebaikan apapun. Kalau begitu mengapa bernazar? Kira-kira begitulah. Sementara bernazar itu sendiri pun sebenarnya memberat-beratkan hati. Yang seharusnya dasar hukumnya ibadah itu sunnah, gara-gara dinazarkan jadi wajib. Berimpak, bersedekah itu hukumnya sunnah. Dilaksanakan silahkan, alhamdulillah bernilai. Tak dilaksanakan gak ada masalah. Tapi gara-gara dinazarkan, maka bersedekah itu jadi wajib.
berhasil apa yang ia inginkan, maka bernazar menyumbang yang 10 juta tadi jadi wajib. Kalau tidak dilaksanakan, maka ia berutang kepada Allah. Sehingga kadang-kadang ada orang yang suka bernazar, tapi pas giliran membayar nazar cari alternatif lain atau dilama-lamakannya. Demikian. Kemudian nazar yang mengikat itu hanyalah apabila dikaitkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Merubah amalan sunnah menjadi wajib. Tapi kalau sudah amalan yang wajib, nggak perlu dinazarkan lagi. Nggak ada gunanya bernazar itu. Ya Allah, kalau berhasillah anakku lulus, dapat pekerjaan yang bagus seperti yang diharapkannya itu, sekarang dia testing ini ya Allah, maka besok aku sholat Jumat. Nggak perlu, sholat Jumat itu memang sudah wajib. Nazar itu juga tidak boleh kepada sesuatu yang haram. Ya Allah, kalau rumahku yang di kampung sana itu terjual, nazarku itu pemuda-pemuda setempat itu aku traktirlah mereka di pak tertua yang ada di dekat rumahku itu. Berhasil terjual, maka tidak boleh dilaksanakan itu. Wa man nazara ayyu'tiyahullah falyuti'hu. Man nazar ayyuti'allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakan itu nazarnya. Taatilah Allah. Wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sih. Siapa yang bernazar untuk melakukan kedurhakaan, pelanggaran kepada Allah, maka jangan lakukan itu. Nah, demikian. Lalu bagaimana kalau bernazar terhadap sesuatu yang tidak ada nilai qurbah, tidak ada nilai ibadah? Ya Allah, kalau menanglah Kamerun, mengalahkan Spanyol, kira-kira begitulah. Lagi nonton, hobi nonton ini, nonton bola. Kalau menanglah Kamerun, mengalahkan Spanyol, aku menari-narilah di atas gedung sana 3 jam. Menang Kamerun, kalah Spanyol. Wajibkah ia menari-nari 3 jam seperti yang diharap yang dinazarkannya itu? Kalau itu enggak pala mengikat. Boleh ia lakukan itu, boleh juga ia lakukan kifarat sumpah. Kifarat sumpah itu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak sanggup, maka puasa 3 hari berturut-turut. Famal lam yastati fa'alaihi. Kalau tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, kalau tidak sanggup maka puasa 3 hari berturut-turut. Itu kifarah dari kifarat sumpah. Jadi kalau nazarnya itu terhadap sesuatu yang tidak ada nilai qurbah, nggak ada nilai ibadah, seperti tadi menari-narilah dia katanya begitu, maka berhasil apa yang ia inginkan, boleh ia laksanakan itu, tapi boleh juga pilih dengan melaksanakan kifarat sumpah tadi. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang bernazar dengan sesuatu dan ia tak mungkin lagi untuk melunasi nazarnya itu, karena ia kaitkan pula dengan sesuatu yang khusus. Ya Allah, kalau proyekku ini berhasil, maka aku puasa di hari nisfu Sa'ban, hari Rabu, tanggal berapa itu? 15 Sa'ban 1444 Hijriah. Kalau proyekku ini berhasil ya Allah, aku puasa nanti di nisfu Sa'ban, hari Rabu itu, tanggal 15 Sa'ban 1444 Hijriah. Berhasil yang diharapkannya itu, tentu wajiblah ia puasa di nisfu Sa'ban. Rupanya pas waktu nisfu Sa'ban itu sakit pula dia, nggak mungkin puasa, maka tidak terlaksana itu, dan tidak akan mungkin lagi ia bisa menggantinya karena sudah ditentukannya, dikhususkannya waktunya. Maka untuk orang yang seperti itu berlakulah ia harus membayar kifarat sumpah. Apa itu? It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, memberi makan 10 orang miskin dengan kualitas makanan yang biasa ia berikan kepada keluarganya. Kualitasnya sama dengan makanan yang diberikannya kepada keluarganya.
Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin tadi. Tidak sanggup, maka puasa 3 hari. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, bernazar itu tidak dianjurkan. Kesimpulannya, bernazar itu hukumnya makruh dan tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungan bagi orang-orang yang bernazar. Karena Rasulullah sudah menyatakan demikian, tegas Nabi mengatakan, naha Rasulullah melarang anin nazri, dari bernazar. Fa innahu, nazar itu la taruddu syai'an, enggak bisa menolak apapun. Wa inna ma yustakhraj minal bakhil, justru nazar itu keluarnya dari orang-orang yang bakhil. Hadis lain, innan nazara la ya'ti bi khair, nazar itu tidak bisa mendatangkan sesuatu. Mayoritas ulama berpandangan hukum nazar itu adalah makruh. Tapi kadang-kadang begini Ustaz, rasanya kalau sudah ku nazarkan makin mantap aku. Rasa-rasanya makin dekat aku kepada keberhasilan dari apa yang kuinginkan itu. Medianya untuk itu bukan nazar, tapi medianya adalah doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kukabulkanlah itu, kata Allah. Tapi kalau hanya sekedar doa Ustaz, rasanya masih biasa-biasa. Kalau begitu sholat hajat, itulah medianya. Ketika kita menginginkan sesuatu yang memang khususlah, berhasrat betullah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu, maka medianya bukan nazar, tapi medianya adalah sholat hajat. Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah, pengantar pengajian kita di zuhur siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan berkaitan dengan materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini permintaan kita doa, mungkin kalau dengan nazar kan makruh ya, ini tadi dijelaskan. Kalau kita berdoa dengan wasilah itu, apakah memang dibolehkan atau memang dianjurkan, Ustaz? Wasilah dengan amal baik kita mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, saya rasa itu, Rasulullah kan pernah menceritakan itu di masa Bani Israel, orang yang terperangkap di gua, ada 3 orang. Lantas kemudian masing-masing mereka itu bermohon kepada Allah, berwasilah dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Ya Allah, lupa saya apa, ada 3 macam. Ada 1 orang yang yang seharusnya ia berikan upah kepada pelayannya lah, dikatakan penggembala atau apalah begitu, tapi kemudian harusnya dapat diberikan kambing begitu, tapi waktu dia ingin memberikan, kebetulan yang bersangkutan itu pergi kemana nggak ketemu, akhirnya dipeliharanya lah itu kambing tadi, sehingga kambing itu berkembang biak. Pas waktu datang orang yang berhak itu tadi dikasihkannya semuanya dengan ikhlas. Lalu kemudian dia bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah memang yang kulakukan itu berikhlas dan segala macam, maka selamatkanlah aku. Maka diriwayatkan dalam kisah itu terbukalah sedikit celah. Ada 2 orang yang lain juga berwasilah dengan amal ibadahnya, lupa saya apa itu. Artinya memungkinkan kita untuk berwasilah demikian. Sehingga kadang-kadang biasa saja kita mengatakan begitu ya. Lihazih kita ada hajat sesuatu. Lantas kemudian kita katakan bi barakatil Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Memungkinkan untuk itu. Tapi persoalan ada juga orang berpandangan beda. Khilafiyah dalam hukum itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Demikian, Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nazar itu makruh, tapi kenapa diatur di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apabila janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar ini dariku. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 270. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Itu ada di dalam Al-Qur'annya. Kenapa yang makruh masuk dalam Al-Qur'an itu, Ustaz? Karena memang budaya nazar ini sudah ada sejak dulu. Walaupun dikatakan makruh nazar itu, tapi kebiasaan bernazar itu selalu ada pada masa Rasulullah dan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan bernazar itu, kalimat Rasulullah demikian. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anin nazri. Rasul melarang orang bernazar. Tapi ketika sudah terlanjur ia bernazar, maka ia wajib untuk melunasi nazarnya itu. Maka dalam hukum fikih pun, di dalam kitab-kitab fikih pun memang ada satu bab nazar, cerita tentang nazar itu. Kemudian satu lagi, gak semua orang berpandangan bahwa nazar itu hukumnya makruh. Demikian Pak ya. Mayoritas ulama berpandangan hukum bernazar itu makruh, tapi melunasi nazar sepakat ulama hukumnya wajib. Dan budaya nazar itu, tradisi nazar itu memang sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Demikian. Dan di dalam Al-Quran gak ada perintah untuk bernazar. Yang ada dalam Al-Quran ketika seseorang bernazar maka begini. Demikian Pak. Habis? Madong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim, waj'alil Qur'an rabi'a hayatina ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya